Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita membahas hari ini judul yang saya sampaikan, Elia dan janda Sarfat. Kita bahas di sini di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Elia seorang nabi diusuruh Tuhan menemui janda Sarfat. Alkitab berkata, Elia berdoa atas perintah Tuhan. Dia menutup langit selama 3,5 tahun tidak turun hujan di kota Samaria, Sidon, dan sekitarnya. Apa yang terjadi? Kelaparan, ancaman, sakit penyakit, krisis, jatuh miskin, tidak ada pengharapan, putus asa. Oleh ketentuan Allah, Nabi Elia diperintahkan untuk masuk ke tanah Sidon menyampaikan pesan Tuhan. Karena tidak ada makanan dan minuman, Elia dipelihara oleh Tuhan melalui mengirim burung gagak. Dia pergi ke sungai Kerit yang keadaan kering kerontang. Tapi burung gagak memberikan dia makanan roti dan daging. Dahsyat, inilah pelayan seorang nabi. Pada saat itu Elia benar-benar tampil. Kenapa alasan Tuhan mengancam penduduk Samaria dan Sidon? Karena Raja Ahab telah berdosa besar dan tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan dan menyesatkan bangsa Israel. Memelihara 850 nabi-nabi palsu. Mereka ada di istana raja untuk dibayar membawa semua ilmu-ilmu perdukunan untuk memagari raja. Sebagai akibatnya raja sengsara, rakyat sengsara. Elia selama 3,5 tahun dipelihara dan Tuhan berfirman, pergilah ke Sidon ke tempat seorang janda Sarfat. Pada saat dia masuk pintu gerbang kota, apa jadi? Ketemu ibu ini sedang mencari kayu api, 2 batang kayu untuk bakaran adonan roti. Dan Elia langsung berkata, ibu berikan aku minum air. Setelah ibu ini pergi mau menuang air, katakan, berikanlah aku makanan, roti. Ibu ini tercengang, siapakah tamu saya ini? Dan dia berkata, saya membuat adonan untuk anakku, habis itu kami makan, besok kami akan mati. Ini perkataan yang paling pahit, paling dahsyat, keputusasaan, karena ibu ini tahu, 3,5 tahun tidaklah mudah, artinya krisis roti, krisis air, tidak dapat apa-apa. Elia tahu mendengar suara Allahnya. Pada saat krisis, Allah intervensi kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kepada utusannya, yaitu Nabi. Ibu ini melakukan perintah daripada Nabi. Dia membuat adonan seketul roti dan Elia memakannya, dikasih minum. Apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Allahnya. Dikatakan, ibu dan roti dan air minummu engkau terpelihara beberapa tahun selama hujan tidak turun, terpelihara. Terbukti demikian saudara-saudara. Dan Elia membawa berkat kepada rumah tangga yang krisis, kritis, sandang pangan. Tapi mujizat terjadi. Roti ibu ini tidak habis selama 3,5 tahun. Air minumnya tidak habis. Dari mana? Mujizat intervensi Allah atas janda Sarfat membawa keberkatan kepada rumah tangganya. Karena upah Nabi, yang melayani Nabi mendapat upah Nabi. Kemudian, gak lama kemudian anaknya mengalami sakit penyakit dan meninggal dunia. Ibu ini marah protes, Tuanku, janganlah menghina hambamu ini. Kenapa? Apa salahku anakku mati? Elia berdoa kepada Tuhan sekali lagi. Dan dia berkata, Tuhan, janganlah aku tidak membawa berkat ke tempat ini. Dan dia menumpang tangan tiarap anak ini mendapat nyawa kembali. Ibu ini terperanjat, sungguh engkau adalah nabi yang diutus Tuhan. Ucapanmu benar adanya. Saudara-saudara, percayalah kepada hamba-hamba Tuhan yang diutus kepada saudara, dimanapun Anda berada, yang diurapi oleh Tuhan, membawa pesan-pesan Tuhan. Jangan anggap remeh dan enteng. Percayalah, ini zaman kritis dan krisis. Sama seperti Sidon dan Samaria, 3,5 tahun tidak turun hujan.
kita bandingkan dengan pandemi COVID-19 ini, banyak yang mengalami krisis, kelaparan, kebingungan, masalah ekonomi. Sama keadaannya pada zaman Alkitab. Tetapi Elia akhir zaman, rohnya akan datang. Maksudnya, kuasa yang dimiliki Elia akan dicurahkan, diberikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaat umat Tuhan supaya percaya mujizat Tuhan, intervensi dalam segala perkara, kesembuhan, ekonomi diberkati oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan nabi-nabinya yang diutus pada akhir zaman untuk melayani saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.